Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Permatasari dengan NIM 25552. Di sini saya sebagai pemateri 1 kelompok 6 akan menjelaskan definisi PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan dan pemberi penghasilan. Adapun pengertian lainnya, pajak penghasilan atau yang disingkat PPh menurut pasal 23 adalah pajak yang dilakukan pemotongan atas penghasilan atau pendapatan yang diambil dari modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan. Pajak penghasilan pasal 23 biasanya akan diterapkan atau dibebankan saat terjadi satu transaksi antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak yang dimaksud adalah kesepakatan antara penjual atau orang yang menerima penghasilan dengan pihak yang akan memberi jasa yang nantinya dia akan mendapatkan beban PPh pasal 23. Menurut Siski Aziz, pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri penyelenggara kegiatan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembayaran, bukti potong, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23. Yuk disimak. Pembayaran, bukti potong, dan pelaporan PPh pasal 23. Jadi, bagaimana cara bayar dan melapor PPh pasal 23? Prosedur pembayaran dan pelaporan PPh pasal 23 diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Berikut ini adalah penjelasan lengkapnya. Yang pertama, pembayaran PPh pasal 23. Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong yang kemudian menyetorkannya melalui bank persepsi, yaitu bisa melalui ATM, teller bank, fitur bayar pajak online di online pajak, dan lain sebagainya yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Ingat, jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 10 sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Namun, agar dapat melakukan pembayaran pajak, Anda harus membuat ID billing terlebih dahulu. Lalu yang kedua, bukti potong PPh pasal 23. Sebagai tanda bahwa pajak penghasilan pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong berupa rangkap ke-1 yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong rangkap kedua pada saat melakukan e-filing pajak PPh 23 di online pajak. Lalu yang ketiga ada pelaporan PPh pasal 23. Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dan cara mengisi SPT masa PPh pasal 23. Lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online atau e-filing gratis di online pajak. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pasal 23. Jika sebelumnya perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara terpisah-pisah, kini ketiga hal tersebut bisa dilakukan dengan satu aplikasi online pajak yang terintegrasi, mudah, otomatis, dan juga lebih cepat. Jadi, bagaimana cara bayar dan lapor PPh pasal 23? Pihak pemotong atau pemungut PPh tersebut harus membuat ID billing atas PPh pasal 23, lalu membayarnya melalui bank atau kantor pos. Pembayaran pajak ini tidak boleh lewat dari batas waktunya, yaitu setiap tanggal 10 bulan pajak selanjutnya. Selanjutnya, pihak pemotong pajak harus memberikan bukti potong PPh 23 kepada pihak penerima penghasilan yang menjadi bukti kalau penghasilan tersebut dipotong pajaknya. Setelah membayar dan memberikan bukti potong, pihak pemotong PPh 23 harus melakukan pelaporan SPT masa PPh pasal 23. Pelaporan ini tidak boleh lewat dari tanggal 20 bulan pajak selanjutnya.
Mungkin segitu dulu penjelasan saya mengenai definisi, pembayaran, bukti potong, dan pelaporan PPh pasal 23. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.